أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تترك النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم بشر الله لهم الفاتحة. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala faslun ay hadza faslun wa min ma'asil farji az-zina. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa min ma'asil farji az-zina. Ini suatu pasal menjelaskan di antara maksiat-maksiat faraj ataupun maksiat kelamin. Maksiat kelamin. Az-zina yaitu maksiat faraj itu yang pertama itu berzina. Allah Ta'ala. Wala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Ayat ke-32. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, yang jelek, yang kotor, yang lengih, yang zaman itu mendekatinya saja kita dilarang, apalagi kita melakukannya. Kita mendekati zina itu dengan cara apa? Misalnya seperti pacaran itu termasuk. Itu termasuk juga kita mendekati zina. Zina pacaran awal-awalnya jadi perbuatan yang gitu lah. Yang terlanjut liwat dan homoseksual ini, yaitu laki-laki yang menjima melalui dubur atau memasukkan kepala zakar. Kalau kita lihat di syarahnya itu iladul hasyafah, memasukkan kepala zakar. Kepala zakar itu kepala kemaluan kita masukkan kemana ya, entah ke dubur laki-laki ataupun perempuan, itu termasuk yang namanya liwat. Itu misal kamu nafsuan sama temanmu saking putihnya ataupun gantengnya, itu nanti yang masukkan. Ini ada terjadi juga, terjadi nih betul pesantren itu banyak. Itu juga termasuk maksiat barat al-liwat. Itu karena duburnya laki-laki aja kita dilarang, apalagi ke dubur perempuan ini. Dubur perempuan itu jadinya nanti kalau kalian sudah menikah itu dilarang kita menjima istri melalui dubur lewat tombong namanya itu. Maksudnya itu itu masuk maksiat. Ada yang tuh lubang yang tersedia untuk orang menjima istri itu. Ya nanti kalau belum menikah, kita belum menikah kan. Wa yuhaddul hurru al-muhsan, dan di hukum orang yang merdeka muhsan. Zakaran au unsan, tah orang yang muhsan itu, orang yang merdeka muhsan itu laki-laki ataupun perempuan. Ingat, orang yang muhsan itu seorang laki-laki yang sudah menikah, terus dia dia menjima, dia berzina lagi. Padahal dia sudah punya istri, udah halal lagi dia berzina dengan perempuan lain. Itu termasuk, itu dinamakan dengan zina muhsan nanti itu. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah terus melakukan hal-hal yang tidak disukai, itu termasuk al-muhsan. Itu kalau ketahuan sama, kalau hukum negara itu mungkin dihukum aja. Kalau hukum Islam itu ya agama, ini dengan cara dirajmi, dengan cara direjam. Dia juga lanjutannya. Dirajmi hukumannya itu dengan cara direjam. Bilhijarati, dengan menggunakan batu. Al-mu'tadirati, yang dipandang, yang berukuran sedang.
Itu orang yang zina muhson itu direjam. Kalau misalnya kita dilempari almu bil hijarati dengan batu almu tadi lati yang berukuran sedang hatta yamuta sehingga dia itu pelok meninggal, maksudnya itu sehingga dia meninggal ini direjam dengan menggunakan batu yang berukuran sedang. Itu orang zina muhson ini. Wagairuhu, nanti kita lanjut waktu soalnya ini. Wagairuhu, dan selain muhson, gairu muhson selain orang zina muhson. Wagairuhu bimi atijal datin. Cara berhukum itu zina biasa, bukan muhson. Bimi atijal datin dengan 100 kali cambukan itu kalau zina biasa. Kalau dia belum menikah terus berzina, ya itu dengan 100 kali cambukan dan dihukum. Watagribi sanatin, dan diasingkan selama 1 tahun lil hurri bagi orang yang merdeka. Ini diasingkan. Kalau orang merdeka berbuat zina itu diasingkan selama 1 tahun. Wabinis bizalika lirraqiqi, dan dengan separuh setahun, setengah daripada setahun jadinya setengah tahun. Bizalika ya, yang setengah tahun itu separuh setahun itu lirraqiqi bagi budak. Itu setengah tahun dihukum bagi budak kalau dia melakukan zina. Itu kalau dulu, sekarang kan berhenti zaman perbudakan, dulu zaman Rasulullah. Allah Ta'ala. Wa minha, dan diantaranya hak pada dhamir minha itu kembali pada yang awal. Wa min ma'asil farji. Wa min ma'asil farji, itu diantara maksiat faraj ityanu bahaimi, menjima hewan ataupun binatang. Walau milkihi, sekalipun miliknya sendiri. Ini sekalipun milik kita sendiri, kita mempunyai hewan. Kambing misalnya, kamu punya kambing misalnya. Misalnya seperti kamu punya ayam, ya kan, mungkin ayammu lama dia bertelur nanti menetas, apa namanya, lama dia ngarem nanti bisa kamu sendiri ya, dengan gila sendiri dia. Jangan, itu juga termasuk maksiat parah, hati-hati. Wal istimna'u, dan berusaha mengeluarkan air mani dia digoiril halilati, dengan tangan selain istri. Ini kamu berusaha mengeluarkan air mani, entah caramu dengan cara yang ngocok misalnya itu bisa seperti itu, atau dengan caramu bagaimana lah kamu masukkan kebaluan itu ke lubang mana itu, jangan, itu haram bahkan itu di kitab itu nanti. Walistimna dia digoiril halilati, dan berusaha mengeluarkan air mani dengan tangan selain istri. Kalau istri boleh ini, ataupun budak perempuan. Sekarang kan berhenti sama budak perempuan boleh juga. Itu kalau istri boleh ini. Wal wat'u, dan menjima istri fil haid wan nifasi, dalam keadaan haid dan nifas, itu termasuk dikategorikan sebagai maksiat parah. Hati-hati. Kalau istri kalian sedang haid ataupun nifas, jangan kalian jima, itu bisa nanti dia sakit. Itu misal kalau saking besarnya keinginanmu nanti mau menggauli istrimu, ya bisa kamu suruh bocokan. Nah itu ini jangan kau bisa kalau sekedar pegang aja boleh itu, tapi kalau memasukkan ya jangan, dilarang itu. Ba'da itu hima, atau setelah tetesan hima ini kembali ke haid dan nifas, atau setelah tetesan darah haid dan nifas itu keluar. Misal udah berhenti, udah haid ini, udah selesai tetesan darahnya, tetesan darah dan nifas itu, wakabal gosip, dan dia belum mandi, jangan coba jangan diulang, jangan kerajaan itu, walaupun dia masih. Atau pada gusli, atau setelah dia mandi bila niat namun tidak berniat, dia mandi udah mandi suci, mandi bersih, dia bersuci. Orang haid itu, istri yang haid ini udah bersuci, tapi dia mandi terus belum niat, jangan. Akan tetapi kalau menurut Syekh Mujahid, Ambo, dan Taus,
kalau tetesan darahnya sudah berhenti keluar namun belum mandi, boleh dijima. Ini menurut Syekh Atta Mujahid Taus dan Syekh Mujahid Atta bin Taus, itu boleh dijima menurut Syekh Mujahid Atta dan Taus. Kalau tetesan darahnya sudah berhenti namun belum mandi, boleh dijima, asalkan paratnya itu, kemaluan istri itu dicuci terlebih dahulu. Dicuci terlebih dahulu. Ya, kalau dicuci terlebih dahulu ya boleh, kata Imam Mujahid ini, Imam Mujahid atau dan Imam Taus. Au ma'afas disyartin, atau tidak dipenuhi satu syarat min syuruti daripada syarat-syarat mandi, itu tidak dipenuhi. Jangan, harus suci secara mutlak. Ini menurut kitab ini harus suci secara mutlak, baru kamu boleh jima istrimu lagi. Itu ya, kalau istrimu lagi head ya bisa lah kamu sekedar pegang-pegang aja. Jangan masukkan, tapi bahaya, hati-hati. Besok itu kamu ini itu hati-hati. Ya, lanjut. Wa takashufu inda ma yahrumu nazruhu ilaihi. Wa takashufu inda ma yahrumu nazruhu ilaihi, dan membuka aurat inda ma yahrum. Diam. Wa takashufu inda ma yahrumu nazruhu ilaihi, dan membuka aurat di depan orang yang haram melihat aurat tersebut. Ini, kamu membuka auratmu di tempat umum misal, itu banyak sekali orang yang haram melihatnya. Misal kamu karena genit, misal ke apa namanya, ya ganteng misal itu, jangan. Itu bahkan bisa haram itu, kamu membuka aurat di depan orang yang haram melihatnya. Ya, tidak boleh depan istrimu ya boleh sih, kan depan istrimu. Ya, ikut jangan. Autil khalwati li ghairi garadin, atau pada tempat tersembunyi. Ini kamu buka auratmu pada tempat tersembunyi li ghairi garadin, kalau tidak ada hajat. Ini kamu buka auratmu pada tempat tersembunyi, misalnya di kamarmu ataupun di WC, nah misalnya itu kan pada sembunyi. Kalau tidak ada hajatmu jangan dibuka. Kalau dalam kamar ini misal kamu karena gerahan ya boleh, kalau karena gatal itu boleh pada tempat sembunyi, tapi jangan kamu merubah di orang yang haram melihatnya, jangan. Takut, jangan kamu itu. Wastidbarul kiblati, dan menghadap kiblat. Awistidbaruha, atau membelakangi kiblat. Dibaulin, kencing dengan belakang kiblat dan menghadap, itu kencing jangan. Au ghaitin, atau berak min ghairi hailin, atau berak di tengah tanpa penghalang, tanpa penutup. Itu sampai ke Jawa itu ya banyak sekali punya putra. Saya lihat itu WC itu gak ada yang penutup, gak ada yang ditutup, gak ada penghalangnya. Itu jangan. Iya, itu makanya kamu membuka, kamu kencing pada tempat yang tidak ada penghalang, atau kamu menghadap kiblat, itu termasuk maksiat parah. Menghadap kiblat ini kalau kencing. Makanya kamu lihat WC-mu, kalian lihat WC dalam ini gak ada yang hadap kiblat, gak ada yang belakang kiblat. Itu jangan, dilarang itu. Di mana rumah-rumah kalian juga nggak ada yang hadap kiblat, apa namanya, WC-nya itu dapat kena jampron. Itu nggak ada yang hadap kiblat, nggak ada yang belakang kiblat. Disuruh hadap mana, hadap selatan atau utara itu. Itu aja hadapnya. Kalau hadap kiblat atau belakang itu nggak ada, saya lihat sehidup ini, selama saya hidup. Ada nggak? Cuma tasya tapi. Aukana wabuduhu, atau ada penghalangnya, tetapi penghalangnya itu jauh. Ini ada penghalangnya
Aukana wabudu waktu ada penghalangnya, wabudu tetapi penghalang itu jauh daripada tempatmu berak ataupun kencing itu. Ada penghalang tapi penghalang itu jauh ke tempatnya. Aksara misalati azruin sampai melebihi 3 zero. 3 zero satu zero itu sama dengan 1 hasta 1 meter itu. 3 meter loh dari tempat berak itu. Tempat kencing berak itu. Bagaimana? Bukan selama menghalang itu. Makanya namanya saya kencing saya lihat karena itu tutup. Alkana qalla min sulusai zira'in atau ada penghalangan tetapi terlalu dekat lagi nih. Terlalu dekat min sulusai zira'in. Dekatnya itu sepertiga zero, sepertiga dekatnya terlalu dekat. Ya standar lah kalau buat penghalang itu. Ya Anda bilang bapakmu makanya buat penghalang. Illa ini kata musannif. Illa fil mu'addil zalika kecuali dia itu membuang air kencing ataupun berak pada tempat yang tersediakan. Ini tersedia tempatnya kan tetapi nggak ada penutupnya, nggak ada penghalang seperti ruangnya yang itu. Allah, kalau nggak ada pakai beli pintu WC ya biasa tak rumah udah. Saya kasih pintu kambing itu. Ya pada itu walau kubri. Ya lanjut. Buat tanggal itu walau kubri dan berak di atas kuburan. Ini kalian berak di atas kuburan dilarang, apalagi kencing jangan kalian berak kencing di atas kuburan ini. Wal baulu fil masjid dan kencing di dalam masjid walau pinain sekalipun memakai wadah. Ini kencing dalam masjid kan kencing. Kamu udah tahu mana yang jelek mana yang bagus. Bongkok kamu ya. Kita pun kamu dengar rumahmu di masjid yang hati kamu. Walau wazami atau dia kencing di atas benda yang mulia, di atas benda yang terhormati seperti kencing misal. Dia kencing di atas sejadah itu. Biasanya anak kecil begini. Bongkok kamu ke masjid lah. Saya lihat kamu sholat. Watarkul khitani badal bulugi dan meninggalkan khitan setelah dewasa. Ini kalian belum siapa yang belum khitan ini? Jujur aja. Siapa belum khitan? Ini masuk maksiat parah. Kalau kita belum hitam setelah dewasa. Watarkul khitani badal bulugi dan meninggalkan khitan setelah dewasa. Kayak kita nih dewasa itu maksudnya akhir balik. Yang sudah balik ataupun yang sudah mengetahui mana yang bagus mana yang tidak, bukan lap lah itu. Batal aku surat ini itu kalau di Jawa ya banyak itu orang belum surat itu sampai kayaknya besar kampung belum surat dulu itu. Itu anaknya harus besar. Kemarin beliau disunat anaknya itu sudah besar baru disunat. Nggak tahu sih karena kenapa. Faslun wa min ma'asir rajuli wallahu a'lam bissawab wa ilayhi tujuan ma'ab. Pas sekali Romi tentang pas nasihat parah gitu. Ngomongnya seolah-olah sudah menikah 3 kali nih. Kayak Walid deh. Ya, untuk minggu depan malam Rabu yang maksiat Rijal seperti adil Dipa enggak pernah lihat ini. Dari awal itu enggak pernah ya? Siapa? Ejid Maulana enggak pernah. Dia dulu.
Oh iya ya, Maulana pernah kemarin sekali. Diva enggak pernah sekali. Enggak ada tapi. Ya, Maulana dah besok. Yang masih aktif. Siap-siap ya. Jadi biar maksimal. Bila perlu seperti dari Romi itu, walaupun dia belum nikah seolah-olah sudah nikah omongannya kan. Sering praktek om? Mungkin yang bahaim itu ya. Enggak pernah nih? Enggak pernah. Yang lain aja yang bilang kamu kenapa bisik-bisik itu. Ya, jadi ini ya jangan bukan expired nanti usahanya jadi expired bank benda ya. Sebelum dia akan tapi belum. Kurang lebih sebulan lah. Nah, tapi insya Allah enggak expired dan bisa kamu periksa nanti. Tidak tahu berapa jumlah dari kasih mamanya.